Dari kejauhan, para ahli bela diri dari dunia persilatan Tiongkok yang sedang mengamati bisa merasakan kalau Gustaf akan menembus batas kekuatannya. Mereka semua menggelengkan kepala. Mereka tahu kalau Gustaf sangat luar biasa, tetapi mereka tidak menyangka kalau satu pertempuran saja sudah cukup untuk membuat pemuda ini kembali menembus batas. Sepertinya pemuda ini tidak mau memberi mereka sedikit pun kesempatan untuk merasa unggul. Bai Li Xiong menatap tajam dan melangkah maju. Dia memanggil beberapa lusin anggota dari pasukan khususnya. Batalion Darah Besi, apakah kalian sudah siap? Anggota Batalion Darah Besi berteriak dengan serentak, "Siap!" Suara mereka bergema di langit. Bai Li Xiong kembali melangkah maju dan memerintahkan, "Hari ini kita akan melindungi Tuan Ye. Saat dia menembus batas kekuatannya, siapapun yang mendekat, bunuh tanpa ampun." Mereka menjawab, "Siap, Jenderal." Sesuai perintah itu, puluhan sosok mendekati area sekitar 100 meter dari Gustaf, lalu membentuk lingkaran besar yang menjaga ketat Gustaf dari semua arah. Bai Li Xiong sendiri berdiri di samping Gustaf. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya, dan dia menancapkannya ke tanah yang ada di depannya. Dengan sorot mata penuh semangat tempur, dia memandangi sekeliling dan siap membunuh siapapun yang berani mengganggu Gustaf. Ini adalah kekuatan yang dimilikinya sebagai komandan Batalion Darah Besi. Sementara itu di dalam markas Aliansi Darah, seorang pria tua berjubah ungu membuka matanya. Dia adalah Tetua Zeng, pemimpin yang bertanggung jawab atas penyelidikan dan penangkapan Gustaf. Tidak jauh dari tempatnya terdapat deretan pelat kehidupan, dan pada saat itu semua pelat kehidupan hancur bersamaan, lalu menjadi gelap tanpa cahaya. Pemandangan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tetua Zeng berdiri, mendekati pelat kehidupan yang telah hancur itu. Wajahnya berubah menjadi sangat gelap. Semua prajurit Aliansi Darah yang dikirim untuk membunuh Gustaf telah mati. Bahkan Li Xuanjun pun tidak selamat. Tetua Zeng sangat mengetahui kekuatan Li Xuanjun. Bahkan seorang ahli tingkat alam perjalanan ilahi mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi sekarang dia telah mati. Mereka mengirim beberapa lusin orang, tetapi tidak ada satupun yang selamat. Raut wajah Tetua Zeng berubah menjadi sangat buruk. Tetua Zeng marah tak terkira. Dia memukul tiang batu di dalam ruangan dengan satu tangan. Tiang-tiang itu langsung hancur berkeping-keping. Debu dan puing-puing beterbangan. Tetua Zeng berseru dengan marah, "Siapa yang berani membunuh puluhan ahli aliansi darahku? Apakah itu adalah perbuatan Gustaf? Tapi tidak mungkin. Meskipun Gustaf memiliki bakat luar biasa, tapi dia baru berusia 20-an. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh begitu banyak ahli sendirian? Tidak ada satupun ahli di dunia bela diri Tiongkok yang memiliki kekuatan seperti itu." Kemudian Tetua Zeng memanggil seseorang, "Sali, keluarlah." Segera setelah kata-katanya selesai, seorang pria paruh baya muncul di samping Tetua Zeng dengan cara yang sangat misterius. Pria itu memberi hormat, "Tetua Zeng." Tetua Zeng menatap tajam padanya dan berkata dengan suara dingin, "Kekuatanmu berada di tingkat ke-6 alam perjalanan ilahi. Bahkan di Gunung Kunlun pun, itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Sekarang, aku memerintahkanmu untuk segera pergi ke Gunung Kunlun di Tiongkok. Li Xuanjun dan puluhan ahli aliansi darah telah terbunuh. Ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Tidak peduli berapa biayanya. Temukan siapa yang melakukannya. Kalau kau mengetahui siapa pelakunya, bawa dia kepadaku. Kalau dia melawan, langsung saja bunuh." Sali, pria paruh baya itu, tidak membuang waktu. Dia seolah-olah berubah menjadi angin dan menghilang dari markas aliansi darah. Tetua Zeng menatap ke arah kepergian Sali dengan mata penuh kebencian dan berkata, "Awalnya
Aku tidak ingin menggunakan kartu truf ini. Tetapi tampaknya Tiongkok sudah bukan lagi Tiongkok yang lama. Meskipun begitu, tidak ada yang berhak menyentuh orang-orangku. Siapapun yang berdiri di hadapanku hanya akan menemui kematian. Sementara itu, di puncak Gunung Kunlun, energi naga darah mengelilingi tubuh Gustaf. Energi pembunuhnya terus terpancar. Energi spiritual dari radius 10 mil mengalir tanpa henti ke tubuh Gustaf. Bahkan, meskipun tanpa kehadiran para ahli dari batalion darah besi, tidak akan ada yang berani mendekatinya. Itulah kekuatan seorang ahli. Saat ini, di dalam tubuh Gustaf, seolah-olah ada api yang mulai menyala. Tiba-tiba energi yang diserapnya dari Chen Tianli tampaknya merasakan sesuatu dan menjadi sangat tidak terkendali. Energi itu meledak, dan dalam waktu sekejap, wajah Gustaf memerah. Gustaf mengerang dan menunjukkan ekspresi kesakitan. Energi ini hampir merobek meridian dan menghancurkan dantiannya. Energinya sangat mengerikan, bahkan lebih kuat daripada energi yang diperoleh dari memanggil ahli besar pertama Luo Yantian. Energi-energi itu seolah-olah berubah menjadi binatang buas purba yang berkeliaran dengan ganas di dalam meridian Gustaf dan mengaum tak terkendali. Gustaf tidak berani lengah. Dia segera mengaktifkan keputusan tubuh ilusi Changlong untuk menekan energi itu. Waktu berlalu, tidak diketahui berapa lama, hingga akhirnya ketika energi mulai mereda dan Gustaf hampir tidak bisa bertahan lagi, tiba-tiba Gustaf mengeluarkan teriakan panjang dan memimpin energi di dalam tubuhnya untuk menyerang, penghalang menuju lapisan kedua alam Yuan sejati. Suara gemuruh bergema seperti ombak besar yang menghantam pantai. Gustaf merasakan darah di dalam tubuhnya bergejolak, pandangannya menggelap, dan dia hampir pingsan. Guncangan hebat mengguncang 5 organ dalamnya dan menggetarkan roh serta jiwa Gustaf. Akhirnya, lapisan kedua alam Yuan sejati bisa ditembus tanpa hambatan. Gustaf bergumam dengan kegirangan, "Apakah aku akan menembus 2 level sekaligus?" Kemudian tanpa ragu dia melanjutkan upayanya untuk menembus ke lapisan ketiga alam Yuan sejati. Beberapa saat kemudian energi di dalam tubuh Gustaf semakin kuat dan tak terkendali. Di bawah dorongan yang kuat, penghalang menuju lapisan ketiga alam Yuan sejati pun mulai retak secara perlahan. Namun itu belum cukup. Terdengar auman dari tubuh Gustaf seperti binatang buas kuno yang terbangun. Energi itu tidak bisa lagi dikendalikan dan meledak seperti gunung berapi yang menyerbu penghalang di depannya. Keberhasilan atau kegagalan ditentukan pada saat ini. Namun, saat itu, aura yang sangat mengerikan mulai mendekati puncak Gunung Kunlun. Mata Gustaf menajam. Dia menyadari bahaya, tapi dia tidak punya waktu untuk menghiraukannya. Kalau dia gagal menembus sekarang, akibatnya akan sangat fatal. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus menyerang penghalang dengan segala kekuatannya dan berusaha menembusnya secepat mungkin. Bai Li Xiong pun merasakan bahaya yang mendekat. Dia menatap pasukan batalion darah besi dan dengan suara dingin dia berkata, "Semua orang bentuk formasi." Mereka menjawab siap secara serempak. Puluhan orang segera bergerak, membentuk formasi pertempuran khusus. Energi darah di udara berkumpul menjadi satu. Beberapa detik kemudian, sebuah bayangan hitam muncul di puncak gunung. Itu adalah pria parubaya. Dia adalah Sali, ahli yang dikirim oleh Tetua Zeng. Sali berada di tingkat ke-6 alam perjalanan ilahi. Kalau dia menggunakan teknik bela diri aliansi darah, kekuatannya bisa meningkat lebih jauh. Kalau Li Xuanjun diibaratkan bumi, maka Sali adalah langit. Perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar. Sali biasanya bertindak sebagai pembersih di bawah perintah Tetua Zeng.
Dia hanya bergerak ketika situasi sudah di luar kendali. Meskipun dia jarang turun tangan, namun setiap kali dia melakukannya, dia tidak pernah mengecewakan tetua Zeng. Saat ini, Sally melirik Gustav dan kemudian melihat darah serta mayat di tanah. Semuanya menjadi jelas, sepertinya dalangnya adalah Gustav. Sally tersenyum dingin dan mulai berjalan menuju Gustav. Nyawa Gustav akan diambilnya. Saat ini, suara dingin Bai Lixiong bergema. "Siapa kau?" "Tuan Ye sedang menembus batas kekuatannya. Tidak ada yang boleh mengganggu. Siapapun yang melanggar akan dibunuh tanpa ampun." Bai Lixiong tidak bisa merasakan kekuatan lawannya. Tetapi dengan kecepatan seperti itu, dia yakin kalau lawannya pasti sangat kuat. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa berjuang untuk memberi waktu bagi Gustav. Sally tertawa dingin. "Sekelompok sampah, tapi masih berani menghalangi jalanku. Enyahlah." Begitu kata-katanya jatuh, Sally langsung menyerang Bai Lixiong. Dengan tatapan mata yang serius, Bai Lixiong segera memberi perintah kepada pasukan batalion darah besi. "Semua orang bentuk segel. Apapun di hadapannya, apapun harganya, tahan orang ini." Pasukan batalion darah besi berkata, "Siap." Setelah perintah tersebut, para prajurit kuat dari batalion darah besi yang mengenakan seragam tempur segera membentuk segel dan energi darah mereka meledak. Bai Lixiong bahkan memaksa keluar setetes darah murni untuk mengaktifkan segel-segel itu. Ini adalah teknik yang diajarkan oleh istrinya yang misterius yang telah lama hilang. Teknik ini berasal dari Gunung Kunlun dan merupakan salah satu kartu truf pasukan batalion darah besi. Kekuatan lawan di depannya tidak bisa diremehkan. Dia dan pasukan batalion darah besi tidak punya pilihan lain. Bai Lixiong berseru, "Serang!" Akhirnya ketika simbol-simbol emas itu berhasil terbentuk, cahaya yang menyilaukan bersinar. Dalam sekejap, cahaya itu berubah menjadi pedang panjang. Pedang itu bergetar dan kekuatannya sangat besar. Bagaikan harimau yang mengaum menerkam musuh, terdengar suara mendesing. Di bawah kendali Bai Lixiong, kilatan pedang itu menyerang langsung ke arah Sally, seperti bintang jatuh yang menghantam dengan kekuatan yang dahsyat. Tanah mulai bergetar dan suara raungan bergema di seluruh penjuru. Angin kencang menderu dan kilatan pedang emas dilanda seluruh langit dan bumi. Tiba-tiba Bai Lixiong memuntahkan darah segar. Penggunaan simbol itu menimbulkan beban yang sangat besar, sehingga dia terluka parah. Darah di tubuhnya bergolak dan daging serta kulit di sekujur tubuhnya hampir hancur akibat tekanan yang luar biasa. Matanya dipenuhi garis-garis merah, dan meskipun tubuhnya merasakan beban dari formasi pedang, Bai Lixiong tetap berteriak dengan keras, "Dengan adanya aku, Bai Lixiong, di sini, aku bisa melindungi tanah air Tiongkok. Aku juga bisa melindungi Tuan Ye." Bai Lixiong ingin menghancurkan bayangan hitam itu. Dia ingin memusnahkan musuh di depannya. Gustav telah memberinya hidup kembali di tempat urat naga dan dia akan melindungi Gustav dari segala ancaman. Dia adalah seorang prajurit. Bagi seorang prajurit, negara adalah yang utama dan yang kedua adalah rasa kewajiban. Kalau dia tidak mati, simbol-simbol ini tidak akan hancur. Saat simbol itu diaktifkan melebihi batasnya, kekuatan itu meledak sepenuhnya. Sally tiba-tiba bergetar hebat. Tubuhnya terhenti sesaat dan dia berkata, "Menarik sekali. Teknik ini pasti berasal dari Gunung Kunlun. Tak kusangka seorang prajurit Tiongkok bisa menguasainya. Tetapi yang kalian kuasai hanya sebagian kecil saja. Sekelompok sampah. Kalian ingin membunuhku?
Ini belum cukup. Menghadapi kekuatan besar dan daya penghancur yang menakutkan itu, wajah Sali berubah menjadi sangat suram dan dia berkata, "Gerbang darah, keluarlah!" Dalam sekejap, suara yang menggema menyebar ke seluruh langit. Gerbang darah muncul kembali. Cahaya mereka meledak. Sekali lagi, perbedaan kekuatannya terlalu mencolok. Gerbang darah membawa kekuatan Gunung Kunlun dan bertabrakan dengan simbol formasi batalion darah besi. Cahaya mereka dan cahaya emas berkelindan, menciptakan pemandangan yang sangat mengguncang. Waktu berlalu detik demi detik, dan pertempuran antara dua kekuatan ini seolah menjadi abadi, membentuk monumen yang tak terlupakan di sungai waktu. Sali mendengar dan mendengus dingin. "Kau masih ingin bertahan? Kau tidak tahu betapa menakutkannya Gunung Kunlun? Aku akan menghancurkan kalian." Sali melambaikan tangan besarnya dan dengan mudahnya langsung merobek serangan terkuat Bai Li Xiong dan batalion darah besi. Bai Li Xiong telah mencapai batasnya. Dia berada di tepi kehancuran. Serangan kuat seperti ini adalah pedang bermata dua. Jelas, tanpa kekuatan yang cukup besar, pedang bermata dua ini justru akan mulai membunuh tuannya. Akhirnya setelah gerbang darah mulai mendominasi dan Bai Li Xiong menunjukkan tanda-tanda kelemahan, Sali tak lagi menahan diri untuk berteriak, "Hancurkan mereka!" Gelombang energi yang sangat kuat pun meledak. Gerbang darah tak terhentikan. Cahaya emas hancur. Simbol formasi bergetar. Cahaya dalam radius 100 meter mulai mengecil di bawah tekanan gerbang darah. Akhirnya suara tangisan yang memilukan terdengar saat simbol itu hancur berkeping-keping. Dengan suara retakan yang jernih, cahaya emas berhamburan ke segala arah dan hancur berantakan. Bai Li Xiong berteriak dengan keputusasaan, "Tidak!" Dia tidak bisa percaya dengan apa yang terjadi di depan matanya. Kartu trufnya hancur begitu mudah. Inikah kekuatan sesungguhnya dari seorang pejuang Gunung Kunlun? Darah segar memuncrat dari mulutnya. Bai Li Xiong berusaha keras untuk tetap berdiri. Dia menggertakkan giginya untuk bertahan. Di tengah raungan yang memilukan, tubuhnya tersapu angin kencang. Para prajurit batalion darah besi lainnya juga terlempar. Beberapa mati di tempat, yang lainnya terluka parah. Pada saat yang sama, gerbang darah akhirnya menekan sepenuhnya. Gunung dan sungai bergetar, langit dan bumi berubah warna. Seluruh bumi seolah tenggelam di bawah kekuatan gerbang darah. Sementara itu Bai Li Xiong seperti layang-layang putus. Dia terlempar puluhan meter dan jatuh di reruntuhan di kejauhan. Wajahnya pucat, mulutnya terus mengeluarkan darah. Dia berusaha menopang tubuhnya untuk bangkit, tetapi dia menyadari kalau itu tidak mungkin. Kekuatan yang dimilikinya tidak bisa dibandingkan dengan seorang pejuang Gunung Kunlun. Perbedaannya terlalu besar. Meskipun memiliki kartu truf yang kuat, tapi itu tidak cukup. Simbol formasi telah hancur, dan dalam pertempuran ini, Bai Li Xiong telah kalah telak. Di bawah kekuatan gerbang darah dan serangan balik dari kartu trufnya, dia mengalami luka yang tak terbayangkan. Di tengah angin kencang, Bai Li Xiong membuka mulutnya seperti seseorang yang mendekati kematian. Dengan wajah penuh keteguhan dia berusaha untuk tetap bernapas. Meskipun harus gugur di medan perang, dia akan mati untuk Tiongkok. Hingga kemudian pandangannya yang kabur melihat Sali berjalan perlahan melewatinya sambil tertawa dingin. Tak kusangka Tiongkok masih memiliki sesuatu yang menarik seperti ini. Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, tapi kau masih ingin melindungi bocah itu? Sungguh lucu.
Dengan sikap seorang pemuda, Sali memandang rendah penguasa batalion darah besi yang teguh dan pantang menyerah ini. Bai Li Xiong tertawa, tawanya penuh kebisingan. Sudut matanya melihat para prajurit batalion darah besi yang telah gugur atau terluka parah. Dia merasakan penderitaan dan amarah karena dia tidak bisa melindungi mereka. Hatinya dipenuhi keputusasaan dan ketidakrelaan. Tetapi juga ada sedikit rasa lega dan syukur. Seharusnya dia sudah mati di tempat urat naga. Kehadiran Gustav hanya memperpanjang waktunya sedikit lagi. Pada saat ini, Sali berkata, "Cukup sudah, aku tidak ingin berlama-lama lagi. Kalau kau berani menghalangi jalan aliansi darah, kau harus mati." Dengan susah payah, Bai Li Xiong mendongak. Dia menatap Sali dan berkata dengan tegas, "Aku mungkin mati, tetapi aku tetaplah seorang jenderal perang Tiongkok." Bai Li Xiong tidak takut mati. Sejak mengabdi pada negara, dia telah bersiap untuk mengorbankan dirinya demi tanah air. Kematian adalah tujuan akhirnya. Asalkan bisa mati dengan bermartabat, Bai Li Xiong tidak akan menyesal. Sali tertawa dingin. Tanpa lagi ragu dia mengeluarkan pisau terbang dan langsung mengarahkannya kepada Bai Li Xiong yang tegar dan berkata, "Kita terpisah layaknya langit dan bumi. Orang yang lemah, sebenarnya aku tidak ingin membunuhmu, tapi kau telah menghalangi jalanku." Seketika pisau terbang melesat menembus udara dan membawa cahaya kematian. Seolah-olah dalam sedetik Bai Li Xiong akan jatuh. Saat itulah Gustav tidak bisa menahan diri lagi. Dia memaksa dirinya untuk membuka lapisan ketiga dari alam Yuan sejati. Namun karena memaksakan pembukaan ini, dia memuntahkan darah segar. Tubuhnya bahkan tampak sedikit lemah. Namun, dia tidak peduli lagi. Dia tidak ingin Bai Li Xiong mati demi dirinya, dan dia tidak ingin mengecewakan pasukan batalion darah besi Tiongkok. Pengorbanan dan perlindungan ini, Gustav akan selalu mengingatnya.